Ya, setelah Anda menyaksikan bagaimana suasana bulan suci Ramadan di Sydney, Australia, ada tentunya salah satu mahasiswa penerima beasiswa S2 asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, ada Muhammad Hafiz, ya ini penerima beasiswa S2 Sydney, Australia, dan inisiator Sumsel Bestari. Sudah tersambung tentunya melalui sambungan virtual saat ini di Liputan Metropolis Siang. Assalamualaikum, selamat siang, Hafiz. Waalaikumsalam Kak, selamat sore. Oh, selamat sore waktu Australia ya. Iya, benar sekali. Oke, di sini sudah siang. Apa masih siang ya? Di sana sudah sore. Hafiz, sebelum terima kasih sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang. Hafiz puasa, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah menyaksikan satu paket berita ya yang sudah ditayangkan. Tadi Hafiz ajak kita berkeliling begitu untuk melihat-lihat seperti apa berburu takjil dan kuliner untuk berbuka puasa di sana. Mungkin untuk mengawali perbincangan, kita ingin tahu dulu nih, mungkin publik banyak ingin yang belum tahu dan pengen kenal juga ya. Hafiz ini adalah penerima beasiswa S2 ya, yang merupakan lulusan S1 di UIN Raden Fatah, dan S2-nya di sana dari penerima beasiswa dari lembaga mana dan mengambil jurusan apa di sana, Hafiz? Baik, Kak. Jadi saya kuliah di sini itu dari beasiswa pemerintah Australia atau Australia Awards. Dan jurusan yang saya ambil itu ada dua. Jurusan pertama itu S2 di bidang industri kreatif dan yang kedua itu di media komunikasi. Seperti itu. Baik, artinya langsung dua jurusan ya, S2, dan ini sudah berlangsung berapa lama nih untuk running S2 di sana? Sudah masuk 8 bulan, Kak. Oke, 8 bulan sudah, berarti sudah bisa merasakan lah ya suasana di Australia seperti Ya, apa. Ini artinya puasa pertama. puasa perdana di sini. Baik, baik, puasa perdana di luar tanah air begitu, di negeri orang, Australia begitu. Dan saat ini musim apa di sana? Sekarang ini musimnya dari musim panas ke musim semi, masuk ke musim semi, Kak. Oke, summer ke spring ya, oke. Ini transisi Ya, antara summer ke spring. Mungkin Apis bisa jelaskan ya, bagaimana untuk pertama kalinya merasakan suasana bulan suci Ramadan di Australia, mengingat bahwa di sana kaum muslim juga minoritas. Seperti apa, Hafiz? ya. Awalnya memang kayak ada ini ya, ada apa namanya ketakutan puasa di negeri orang seperti itu. Awalnya seperti itu. Cuman lama kelamaan pada saat di awal Ramadan, terus juga bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat support, walaupun mungkin mereka tidak beragama Islam, tapi mereka juga sangat support dengan kita gitu. Terus juga ternyata komunitas Muslimnya juga ada di Australia seperti itu. Salah satunya tadi yang mungkin udah dilihatkan di Lakemba. Di sana ada banyak sekali musola dan juga masjid. Bahkan ada yang masjid baru didirikan di Sydney, Australia. Itu bisa dibilang seperti masjid akbarnya lah, masjid besarnya, agungnya lah seperti itu. Kalau perasaannya sih campur aduk ya Kak ya. Senang karena bisa menjadi pengalaman baru, tapi juga sedihnya itu di sini tidak ada takjil-takjil Ramadan yang kayak ada di Palembang ya. Di sini ada pempek sih, cuman ya apa namanya takjil-takjil nggak ada, jadi itu aja sih. Terus ya kadang-kadang rindu Baik. sama keluarga dan teman-teman sih. Baik, 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 baik. Kita highlight ya. Kita coba bedah satu-satu. Tadi Hafiz mengatakan ada sebenarnya komunitas Muslim di sana Ya, cukup masif komunitas Muslimnya, dan rata-rata itu memang warga datangan atau memang warga asli Australia atau seperti apa, Hafiz? ya, lumayan masif Kak di beberapa tempat. Di kampus juga ada musola, ada kayak pengajian setiap minggu. Terus juga ada komunitas-komunitas Muslim Indonesianya. Memang banyakan dari teman-teman datangan. Cuman ada juga yang dari lokal Australianya kok gitu. Tersebar bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa titik itu kalau dikumpulkan, apalagi pada saat sholat Idul Adha kemarin, oh itu rame banget. Jadi Oh, kemarin Idul Adha udah sudah di sana ya, kebetulan Hafiz ya. sudah di sana, ya Oke, benar oke. Kak. Berarti ini Lebaran Idul Fitri pertama. Kalau Idul Adha sudah pernah merasakan. Nah, kalau untuk tadi Hafiz bilang banyak masjid juga ada beberapa Ya, musola. Berarti untuk kita mendengarkan kumandang azan itu juga terdengar ya. Tidak terlalu sulit untuk kita mendengarkan suara azan di sana atau seperti apa? kalau di Lakemba itu pasti terdengar karena memang itu komunitinya Muslim. Tapi kalau di beberapa titik itu tidak. Jadi azannya ke dalam gitu suaranya. Jadi tidak pakai speaker luar seperti itu, Kak. Baik, artinya ada larangan ya untuk mengumandangkan suara azan terlalu terlalu keras begitu menggunakan speaker di sana. Lebih dari komunitinya lebih menghormati sih, Kak. Jadi Oke, menghormati toleransi tempat lah yang ya. memang
Yes, benar banget. Oke, kalau kita Tidak bicara ada seputar larangan. toleransi, ya seputar Ya, toleransi di sana, mengingat bahwa kaum Muslim di sana juga minoritas pastinya. Nah, lalu seperti ya. apa kalau Hafiz merasakan apa budaya toleransi yang ada di Australia, para kaum Kalau mayoritas yang non Muslim di sana itu seperti ya, apa memandang minoritas Muslim yang ada di sana? sebenarnya di sini kalau habis lihat toleransinya sangat-sangat tinggi ya kak ya, karena ada tulisan di mana-mana itu pasti ada tulisannya bagi yang tidak toleransi itu tidak boleh masuk area ini gitu. Sama sama halnya dengan teman-teman di sini yang sangat support dengan misalnya kita mau sholat, bahkan dosen-dosen pun juga izin sholat Jumat itu dibolehkan gitu. Terus juga kalau di sini sering aksi Palestina setiap minggu pasti ada di town hall di Sydney. Terus juga kegiatan-kegiatan seperti sholat, kalau kita mau sholat di ruang yang terbuka, itu silakan aja, tidak ada yang melarang dan Melarang. lain-lain. Ya, jadi sangat-sangat toleransi orang-orang yang di sini, khususnya kepada teman-teman yang Muslim di Sydney ya khususnya. Baik, baik. Nah, kalau tadi kan kita balik ke paket berita yang kita sajikan ya, itu pada Ya, berburu takjil. Sepertinya bukan hanya yang Muslim di sana ya, yang non Muslim juga benar. sepertinya ikut berburu takjil juga di sana. Mungkin bisa dijelaskan, Hafiz, yang jualannya itu dari mana-mana saja? Apakah menu khas Indonesia itu memang orang Indonesia sendiri, atau jangan-jangan banyak juga orang Australia yang memang bisa memasak menu-menu Indonesia di sana, Hafiz? Baik. Jadi kalau dilihat kemarin tuh banyak banget makanan-makanan dari mancanegara, Kak. Salah satunya tuh ada dari Turki, terus juga dari Lebanon, dari Arab ya. Jadi kebab, terus makanan-makanan yang Timur Tengah itu banyak sekali. Tapi Indonesia juga nggak kalah. Kita ada kemarin habis lihat sate Madura, itu bisa dibilang stand yang paling banyak dikunjungi oleh Laris orang-orang ya? di sana ya. Terus juga ada es tebu gitu, yang habis lihat ada dua itu Oh, yang es paling-paling tebu. laris gitu. Dan kedua itu sih orang-orang Indonesia semua yang pemiliknya, bahkan yang es tebu itu adalah punya teman saya gitu. Jadi keluarganya jualan juga tuh di situ, seperti itu Oh kak. iya, jadi lumayan ya untuk mencari cuan ya. Mencari cuan untuk jelang Ya, lebaran juga oke juga tuh. Jadi butuh bisnis di sana. Habis, lumayan. tapi kalau untuk menu Palembang sendiri, tadi kan habis bilang kangen dengan takjil-takjil khas kota Palembang misalnya, selain pempek. Kalau di sana nggak ada sama sekali, Hafiz, yang mungkin yang menjual menu-menu dari Palembang seperti makanan pindang misalnya, atau yang lain-lain. Kalau makanan Palembang cuman pempek kayaknya kak ya. Oke, Cuman pempek yang ada, kayak mie celor atau apa tuh nggak ada. Jadi kalau baik. kangen Palembang ya paling kita nyari pempek. Ya tapi beda harganya sih, karena dia harganya pakai harga Australia ya. Ya satu Dolar pempek Australia itu, ya satu pempek itu berapa? kalau kemarin kita lihat bisa $15 atau 150.000. Waduh, Jadi satu pempek kalau nggak kecil. nih, satu pempek kapal Oh, selam. kapal selam. 150 Iya, ribu kalau kalau pempek di kecilnya ya 50 setara satu rupiah mungkin. 150 ribu. Baik, baik, baik ya. Tapi yang pasti mungkin minta kirimin ini orang tua mungkin ya, nanti dipaketin nanti ke Boleh, boleh, sana. boleh. Ya untuk menu-menu yang lain. Tapi kalau Iya, kita iya. lihat, Hafiz, untuk tadi kan suasana takjil, berburu takjil, oke lah, kuliner. Nah, kalau setelah itu kan di bulan puasa juga ada yang namanya tarawih. Nah, kalau tarawihnya sendiri seperti apa? Kemarin baru-baru ini kan kita lihat viral ya di New York, Amerika Serikat ya, di Times Ya. Square. Itu luar biasa, banyak sekali. Kalau di Australia ada yang di outdoor seperti itu melakukan tarawih secara berjamaah? Ya, tentu ada Kak. Di Lakemba khususnya kemarin itu sholat tarawihnya di jalan bahkan. Jadi siapapun itu bisa bergabung, bisa ikut tarawih. Cuman karena di sini juga ada banyak musola dan juga masjid, apalagi ada masjid baru, jadi banyak orang-orang berbondong-bondong juga ke masjid. Tapi kalau untuk lapangan luas itu ada di Lakemba kemarin, rame banget, ratusan orang ikut sholat id di tengah-tengah jalan seperti itu. Baik, itu luar biasa sekali ya. Kalau untuk artinya semua ramai ya, semua muslim semuanya melakukan tarawih dan semuanya aman Ya, begitu. Dari pihak pemerintah sangat. setempat dan juga keamanan setempat seperti apa, Pis, dalam menjaga memastikan bahwa selama bulan suci Ramadan ini warga muslimnya dapat melaksanakan tarawih dan juga Ramadan dengan aman seperti apa? Mungkin Hafiz melihat ada penjagaan yang cukup masif Ya. dari pihak keamanan atau seperti apa? Dari pihak kepolisian New South Wales itu mereka memberikan banyak personil kayak di Lakemba Market.
Jadi kita lihat di kanan kiri di sudut pasti banyak sekali polisi-polisi yang berjaga gitu dan membantu orang-orang jika ada kesulitan-kesulitan seperti menunjukkan arah, terus kalau ada kehilangan dan lain-lain. Itu terjadi setiap hari di Ramadan ini di apa namanya di Lakemba. Jadi dijaga benar-benar oleh polisi di sana dan bahkan pemerintah di sini juga menyediakan free bus shuttle ya. Jadi bis itu gratis bagi teman-teman yang mau ke Lakemba dari sentral atau kota gitu. Baik, baik. Hafiz, kalau di Indonesia sendiri kan, Hafiz ya, baik kuliah, perkuliahan, bahkan juga untuk pekerjaan kantor-kantor begitu kan ada yang mengurangi jam gitu ya ketika bulan suci Ramadan. Bahkan untuk beberapa kampus dan juga sekolah ini diliburkan untuk awal-awal puasa. Nah, kalau di sana seperti apa, Hafiz? Apakah aktivitas tetap berjalan seperti biasa di bulan Ramadan? Sama, adakah pengurangan jam atau seperti apa? Sebenarnya tidak ada ya kayak secara formal kalau untuk pengurangan jam kayak kuliah atau kerja, tapi kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan perusahaan ataupun sekolah, kampus. Kalau kita lagi Ramadan, terus kita misalnya nanti mau sholat Id kayak atau nanti kita mau apa kayak, dia sangat-sangat toleransi dengan itu. Sebagai salah satu contohnya, kemarin itu waktu sholat Jumat misalnya, tabrakan dengan jam kuliah. Nah, bagusnya itu adalah kita enak langsung komunikasi dengan dosennya. Jadi kita ngobrol langsung dan dosennya mengizinkan, itu yang sering Hafiz lihat, dan mereka sangat-sangat toleransi kalau berkaitan dengan kepercayaan. Salah satunya adalah agama, seperti itu. Oke, berarti tidak ada libur, tidak ada pengurangan, namun diizinkan kalau kita ingin melakukan hal-hal ya, aktivitas selama bulan suci Ramadan. Nah, kalau mungkin Hafiz bisa mengetahui dari teman-teman yang sudah cukup lama di sana, nah biasanya kalau untuk setelah bulan Ramadan atau jelang Lebaran, itu seperti apa, Hafiz? Apakah ada, biasanya kan kita tahu lah ya, kalau di Indonesia kan, wow, ini luar biasa. Pastinya suasananya tuh beda banget begitu dan benar-benar meriah begitu. Kalau di sana seperti apa biasanya kalau ada Hafiz dengar ya teman-teman? Mungkin Hafiz juga mengalami kan waktu jelang Idul Adha kemarin seperti apa? Ya, kalau untuk kemeriahan sih kayak karena memang kita minoritas, jadi nggak terlalu terlihat di kotanya. Tapi kalau masuk ke dalam community Islam seperti Lakemba itu kelihatan banget meriahnya. Kayak kemarin itu banyak sekali banner-banner, terus juga iklan-iklan, foto-foto dan lain-lain itu tentang Ramadan. Tapi juga di supermarket itu banyak juga tuh kayak Ramadan Mubarak, terus juga mungkin nanti pada saat Idul Fitri. Kalau pengalaman teman-teman sih itu akan terlihat pada saat kita hari H Idul Fitrinya di lokasi gitu, kemeriahannya. Dan juga di tahun lalu itu ada halal bihalal dari KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Jadi setiap tahunnya itulah yang bikin kita teringat rumah gitu kayak dengan adanya halal bihalal yang diadakan dari KJRI Sydney. Jadi rencana Hafiz mau lebaran di sana nih? Apa lebaran pulang kampung ke tanah air, ke Palembang? Karena kuliah, jadi otomatis tetap di sini kan. Oke, berarti ini akan menjadi lebaran perdana juga di sana. Hafiz, kalau untuk jam puasanya sendiri di sana, apakah sama dengan Indonesia atau lebih lama? Coba Hafiz. Maghribnya kapan di sana? Jam berapa? Uniknya itu sahurnya sama di jam 4 lewat dikit. Karena di sini subuh jam 5 lewat 19. Nah, yang bukanya ini nih, buka puasanya ini lumayan nggak? Kita di sini buka puasa jam 7.30 malam. Setengah 8 ya. Kalau di Palembang udah Isya gitu ya. Nah, Isyanya kita jam 9 lewat. Jadi seperti itulah teman-teman. Lebih lama jadi ya. Nah, lebih apa lama nih? Gimana nih tantangannya? Mengingat bahwa ini perdana dan juga artinya lebih lama. Apa Hafiz merasa kesulitan atau seperti apa untuk beradaptasi di sana? Awalnya berpikir kayak gitu Kak. Cuman lama-kelamaan pas dijalanin di puasa ketiga ini kayak aman aja sih gitu. Karena memang cuacanya mendukung ya. Jadi mau jalan sejauh apapun ini dingin gitu. Nggak capek. Sekarang kan mau masuk ke musim yang lain kan. Jadi sudah masuk ke kemarin 19-20 derajat. Terus juga sekarang 25 derajat. Jadi nggak di atas 30. Pengalamannya sih ya sekarang terasa nyaman sih Kak. Dan tidak ada terasa kesulitan atau apapun. Baik. Justru sekarang sangat baik banget. Lagian juga di sana, di sini banyak orang Indonesia juga ya, jadi merasa seperti di tanah air juga bersama dengan yang lain. Benar. Kalau untuk kedutaan besar kita di sana, KBRI di sana, apakah mereka juga mengadakan ada acara-acara khusus selama bulan suci Ramadan, ataukah ada nanti berbuka puasa bersama di kedutaan atau bagaimana, Fiz? Kalau nanti itu akan ada acara buka bersama sebelum Indonesia lawan Australia di Sydney kan.
Jadi Waduh, tanggal iya ya. 20 ya. Ya, tanggal 19-20 itu Indonesia kan akan tanggal 20 Indonesia akan ke Sydney. Nah, kita akan Iya, iya, ngadain iya, iya. acara buka puasa di sana. Iya, iya. Sayang tapi kita nggak ke sana, Fis ya. Padahal kita tadi, saya sama kameramen saya di sini juga bahas tentang Indonesia lawan Australia ini, yang akan Iya, iya, bertanding iya. 19-20. Tapi kalau oke, kita boleh ya, mungkin dikit aja, Fis ya, spill dikit. Kalau untuk mengenai pertandingan Indonesia melawan Australia di sana, seperti apa? Warga Australia, termasuk warga Indonesia yang ada di sana, menyambutnya seperti apa nih? Di bulan puasa Kita juga? sudah kita sudah menghabiskan lebih dari 3.000 tiket ya untuk nonton Oke, Indonesia lawan sold out Australia ya? untuk orang-orang Indonesia yang di sini gitu. Jadi sepasti banget sangat-sangat meriah apalagi ini kan di bulan Ramadan. Jadi Iya. ada bukbernya juga dengan seluruh supporter nantinya dan Hafiz mungkin jadi salah satu volunteer di acaranya dan nanti mungkin bisa dilihat nanti di media sosial seberapa meriah mereka. Hafiz, mungkin bocoran jam berapa nanti pertandingan di sana, Hafiz? Setelah Pertandingan pasca di berbuka atau sana. Di sana jam pasca 8 maghrib malam. ya? Oke, Ya, habis pasca maghrib berarti. maghrib jam 8 malam kalau di Indonesia jam 4 mungkin. Baik. Ya. Hafiz, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Terakhir ini Hafiz untuk menutup Ya. perbincangan. Mungkin Hafiz ada yang ingin disampaikan khususnya untuk keluarga yang lagi nonton di rumah. Mungkin untuk semua yang ada di tanah air. Kan kita tahu nih ada hashtag kabur aja dulu begitu ya. Beberapa waktu lalu juga masif gitu di media sosial. Mungkin Hafiz Ya. ingin menyampaikan ya buat yang ingin juga dalam tanda kutip gitu kabur aja dulu atau ingin mencoba nanti dan ingin merasakan suasana Ramadan di luar negeri itu seperti apa? Mungkin Hafiz bisa sampaikan, silakan. Ya, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya kabur aja dulu tuh unik ya. Ketika kita di luar negeri kita akan merasakan hal yang berbeda dari rumah seperti itu. Dan memang karena kita dari beasiswa pasti nantinya akan kembali lagi ke tanah air setelah studi. Dan pesan apa sih buat Wong Kitogalo atau orang-orang yang ada di Sumatera Selatan, teman-teman di Sumatera Selatan, mungkin nanti ke depannya ada peluang bisa ke luar negeri untuk bekerja atau studi, karena kita juga memakai nama daerah kita. Jadi kalau bisa mari kita cari sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan Palembang. Salah satunya tadi kita di sini selain kita mengenalkan pempek budaya dan lain-lain, terus juga bisa mendapatkan teman-teman serta pengalaman plus jejaring internasional gitu Kak. Mungkin Baik, sekian, terima kasih. Mohon doanya untuk seluruh diaspora bukan hanya Hafiz. Jadi kita banyak diaspora asal Sumsel yang sekarang sedang studi maupun kerja di luar negeri. Jadi mohon doa untuk kita semuanya ya. agar bisa kembali ke tanah air dan memberikan kontribusi terbaik. Pasti itu ya, amin ya rabbal alamin. Kita pasti mendoakan yang terbaik untuk seluruh ya diaspora, mahasiswa, pekerja migran yang ada di sana. Titip salam Hafiz ya, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat. Kita tunggu kepulangannya nanti ke tanah air untuk bisa berkontribusi untuk negeri kita ya, tentunya. Terima kasih Muhammad Hafiz ya, salah satu penerima beasiswa S2 di Sydney, Australia, asal kota Palembang yang telah membanggakan kota Palembang tentunya. Semoga sehat selalu.